Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erjadi Nurrudian. Di sini saya akan memaparkan tentang modul titik 4 pada koneksi antar materi tentang budaya positif. Koneksi antar materi di modul 1.4 ini akan meliputi yang pertama tentang modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul yang 1.4 yaitu tentang budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Hal tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Nah, pada motivasi eksternal di perilaku manusia, yaitu terdapat 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Nah, pada motivasi eksternal di perilaku manusia, yaitu terdapat 2, untuk menghindari orang lain. Dan motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai, yaitu biasanya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid orang lain. Dan selanjutnya, sebagai guru, posisi kontrol di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Selanjutnya, posisi guru sebagai manajer seharusnya, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang kedua, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Nah, di sekolah ini harus terdapat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas juga berupa pernyataan yang secara umum mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Terdapat segitiga restitusi dalam sebuah penyelesaian masalah, di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalahnya melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga menghasilkan tujuan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, koneksi antar materi pada modul 1.4 ini tentang budaya positif, apa sih hubungannya dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada dalam diri murid itu sendiri. Nah, untuk keterhubungan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan guru penggerak pada budaya positif, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai
5 guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Nah, keterhubungan dengan modul 1.3 di visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, refleksinya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar? Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti dugaan? Yang hal yang menarik, dugaan, 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 yang hal yang menarik. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan itu bisa mengakibatkan dampak negatif dan kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta dapat bersifat menghukum. Refleksi kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer, yaitu dengan cara menangani setiap ada masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa. Refleksi selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Saya menangani siswa yang sering bertengkar dengan mengejek nama orang tua dari murid lain. Saya dalam tindakannya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinannya. Saya menangani siswa yang sering bertengkar dengan bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Bagaimana perasaan Anda tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di sekolah tersebut. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di sekolah tersebut. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai positif yang ada di sekolah tersebut. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah sebagai posisi kontrol guru yang harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan yang saya yaitu saya selalu diliputi bahwa murid itu sebagai teman dan memantau setiap tindakan yang dilakukan oleh murid tersebut, sehingga menjadikan murid menjadi manja dan tidak menghargai dan merasa selalu dimenangkan oleh guru. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dalam penyelesaian masalah, perasaan saya menjadi sangat tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun tahapan yang saya jalankan tidak beruntun dan sering hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan
Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang hebat. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menciptakan kolaborasi antar sekolah, guru, dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilaksanakan di sekolah atau kelas, tetapi juga di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun. Rancangan dan tindakan untuk aksi nyata saya manapun. Rancangan dan tindakan untuk aksi nyata saya manapun. Rancangan dan tindakan untuk aksi nyata saya dapat dilihat, itu rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Dapat dilihat, itu rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Dapat dilihat, itu rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Dapat dilihat, itu rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.